Innal hamdalillah alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Masyaallah muslimin sekalian Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang kali ini alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik daripada hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, pada Jumat kali ini kita dapat melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju masjid atau rumah Allah yang mulia ini, guna dan tujuan yakni menunaikan kewajiban kita selaku hamba, selaku orang laki-laki yang beriman, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam ini selalu bersyukuri nikmat Allah agar Allah tambah, karena sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya salawat dan salam berlangkah dengan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhir anbiya wa imam rasul, akhir dari sekian nabi, imam dari sekian rasul. Maka sepantasnya kita kirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sekalian Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar kali ini kami mengajak kepada kita semua, maka kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini judul khutbah kita yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitu makna dan signifikansi ukhuwah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dan signifikansi ukhuwah ini ada dua kata. Yang pertama makna ukhuwah. Ukhuwah maksudnya artinya adalah saudara, yaitu saudara yang maksud di sini adalah bukan saudara hubungan darah, tetapi saudara ikatan batin yang disatukan oleh iman dan nilai. Ukhuwah utama membagi ada tiga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah maksudnya adalah saudara semukmin, sebagaimana ayat yang dibacakan pada awal tadi dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah saudara kamu, wattaqullaha la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin atau orang Islam itu bersaudara, makanya kita harus saling menjaga, harus saling tolong menolong, saling membantu antar sesama kita orang Islam. Di mana orang Islam kesulitan, kita bantu.
pembangunan masjid terbengkalai, itu adalah rumah ibadah orang Islam. Kita bantu dimanapun berada, kirakan mau bantuan kita. Kalau ada kelapangan rezeki kita bantu. Itu adalah sebagai bukti saudara kita sesama Islam. Orang Islam di mana-mana ada. Jangan sampai kita umat Islam ini berpecah belah hanya lantaran berbeda pendapat. Mungkin barangkali perbedaan cara sholatnya, baca bismillah atau tidak. Hanya hal itu bisa menyebabkan kita berpecah. Jangan sampai, karena itu adalah hal yang memecah belahkan. Itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita pecah belah gara-gara ru'yah, gara-gara sesuatu mungkin dalam amalan kita berbeda, kita terpecah. Jangan sampai, karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan bahwa perbedaan itu adalah nikmat. Nikmat itu, perbedaan itu adalah nikmat. Makanya kita jadikan hal perbedaan ini sebagai tambahan ilmu kita, karena bahwa sesungguhnya dalam ibadah Islam ini ada beberapa mazhab. Mungkin barangkali kita di Indonesia mazhab Syafi'i mayoritas, tapi kalaulah kita pakai mazhab Syafi'i, mungkin barangkali di luar negeri, mungkin di Mekah tidak cocok lagi, karena bisa menyebabkan kesusahan di antara kita. Salah satunya mungkin faktor wudhu dan lain sebagainya. Makanya kita umat Islam harus mempelajari betul-betul ilmu Islam. Jangan sampai kita hanya mempelajari separuh. Mungkin orang berbuat ini sudah lulus, kita bisa menyalahkannya. Mungkin karena kenakalan ilmu kita sehingga kita menyalahkannya, sehingga kita tidak tahu. Maka perlu kita belajar agama Islam supaya kita tidak saling menyalahkan antara sesama umat Islam. Kaum muslimin sidang Jumat dan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ukhuwah Islamiyah, saudara semukmin adalah saudara kita. Maka dimanapun saudara kita, tetangga kita sesama Islam, harus kita lihat, harus kita pantau. Mungkin barangkali ada saudara kita di hadapan kita, mungkin yang paling kecil, hanya bersin. Mari kita ucapkan ya Allah. Itu hal kecil Rasul ajarkan kepada kita. Kaum muslimin sekalian Jumat dan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah waqawiyah, saudara sebangsa dan setanah air. Kita hidup di negara Indonesia, negara kita adalah negara Indonesia, maka perlu jaga persaudaraan sebangsa setanah air Indonesia. Banyak sekali di Indonesia ini suku, ras, agama dan lain sebagainya. Maka seyogyanya kita, apalagi kita orang Islam, uswah kita, contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu jangankan kepada kawan, kepada lawan pun dia tetap baik, tetap menjaga hubungannya dengan manusia lainnya. Ada tawanan lawan yang sedang dikepung, mungkin barangkali menjadi tahanan umat Islam, tetapi Rasulullah memaafkannya, sehingga dengan keteguhan hati Rasulullah, dengan kelembutan hati Rasulullah, akhirnya para lawan pun masuk kepada Islam. Itu adalah sebagai bukti beliau menjaga hubungan dengan manusia. Apalagi kita sebangsa setanah air. Jangan sampai kita mungkin barangkali suku kita Minang, ini suku Batak, ini suku Melayu, hanya hal karena suku itu bisa kita menjadi bentrok. Mungkin ada tetangga kita di segi bahasa, mungkin barangkali bahasa orang Batak kasar, kita tersinggung. Jangan sampai, karena ini adalah merupakan perbedaan. Indonesia sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia, dan ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu. Maka itulah yang perlu kita camkan dalam hidup kita, supaya tidak terjadinya kebentrokan dalam hidup kita. Dan untuk membangun suatu bangsa,
suatu negara, suatu daerah kita, inilah yang perlu kita tanamkan. Watonia, jangan sampai kita beda-bedakan saudara kita antara suku ini, suku itu, agama ini, agama itu, bisa menghalang atau menghambat persaudaraan kita. Jangan sampai, karena itu adalah hal yang akan bisa merugikan kehidupan kita sendiri. Kaum muslimin sekalian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu ukhuwah basoriyah ataupun insaniyah. Ukhuwah basoriyah ataupun insaniyah adalah saudara sesama manusia. Kita ini pokok awalnya adalah Nabi Adam. Kita ini datuk kita sama semuanya adalah Nabi Adam alaihissalam, yaitu nenek kita Siti Hawa. Maka kita selaku manusia jangan sampai berbeda suatu negara, jangan sampai kita bikin merusak negara lain. Mari kita camkan toleransi terhadap agama, terhadap negara lain, dan sebagai bukti cinta kita sesama manusia lain, maka wajar ketika Palestina barangkali dibom oleh Israel, itu adalah hal bukan masalah agama tetapi kemanusiaan. Maka kita sebagai orang Islam wajib ataupun harus kita jaga, kita bantu saudara kita sesama manusia. Apalagi Palestina adalah mayoritas Islam, maka buat ini hal penting untuk membantu saudara kita yang di luar sana, yang dianiaya oleh orang yang tidak beradab, oleh orang yang tidak berberi kemanusiaan, bukan dalam dasar agama, tetapi kita hal utamanya adalah lantaran kemanusiaan, karena dia membunuh manusia. Mungkin barangkali belum berdosa, anak-anak kecil sedang sekolah dibom, orang yang sakit di rumah sakit dibom, akhirnya menderita. Maka kita prihatin terhadap mereka. Buktinya kita adalah ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia, maka harus kita jaga. Apalagi kita umat Islam, orang Islam dihancurkan oleh orang kafir. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ukhuwah. Dan mengapa signifikansi ukhuwah ini? Kenapa pentingnya ukhuwah dalam hidup kita? Karena secara spiritual ukhuwah ini Rasul mengatakan, tidaklah beriman salah seorang kamu hingga dia mencintai saudaranya. Maka Rasulullah mengatakan, kita ini tidaklah akan beriman kalau kita tidak peduli sesama manusia lain, apalagi saudara kita, apalagi saudara kandung kita. Jangan sampai mungkin barangkali akibat warisan dari orang tua kita tidak bersama dengan keluarga kita, dengan abang kita, kakak kita. Jangan sampai. Rasul mengatakan, jangankan keluarga kita, manusia lain kita wajib kita sayangi. Maka kita apalagi saudara kita. Mungkin barangkali ini selama ini telah terlanjur kita, saudara kita tidak lagi bertegur sapa. Mari kita maaf, saling memaafkan. Karena Allah mengatakan, duribat alaihimus sillah aina masukiku illa bihablillah wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika berpegang kepada tali hubungan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Kehinaan di sini Allah katakan bahwa sesungguhnya adalah hina, sehina-hinanya. Orang yang macam mana yang hina? Allah katakan, yaitu orang yang memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah putus, tentu kita jauh dari Allah. Maka kalau kita jauh dari Allah, pastilah hidup kita akan susah, hidup kita akan gelisah. Semuanya tidak bisa kita kendalikan karena kita tidak bisa kembali kepada Allah. Tapi ketahuilah, sesungguhnya kalau kita banyak dosa yang kita lakukan terhadap Allah, Allah mudah saja memaafkan, Allah mudah saja mengampunkan segala dosa kita.
Mungkin barangkali selama ini sholat kita banyak bolong ataupun mungkin tak pernah terkerjakan dan hal-hal apa lainnya, maka kita kembali taubat, Allah masih ampunkan. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha Taubat dan Rahim, Maha Pengampun. Maka kembali kita ke Allah dengan memperbanyak istighfar dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga yang kedua itu orang yang memutuskan hubungan dengan manusia lain ataupun tali silaturahim. Maka inilah kita yang pantas perlu kita jaga. Karena sesungguhnya kalau dengan Allah yang mudah saja, tetapi dengan manusia kita bersalah, dengan kakak kandung kita bersalah, dengan adik kandung kita bersalah, mungkin hanya lantaran harta dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita minta maaf kepada saudara kita, karena tanpa maaf dari mereka sesungguhnya permasalahan kita belum selesai. Karena tanpa maaf dari tetangga kita sesungguhnya permasalahan kita belum selesai. Nantilah di akhirat akan kita selesaikan, tentunya jauh lebih rumit yang akan merepotkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua, apalagi kita menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. والبغي يعظكم لعلكم